Bagi Anda yang ingin keluar dari kesulitan ini dan ingin menjadi pemenang serta menemukan kebahagiaan, Anda sudah berada di channel yang tepat. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar Anda dapat menemukan apa yang Anda cari. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silakan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan di tengah kesulitan. Sahabat keluarga Damar, apa yang menjadi alasan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan? Apalagi di tengah kesulitan seperti saat ini. Saya percaya bahwa semua orang juga mengalami kesulitan. Tidak terkecuali siapapun dia. Tetapi sejauh mana kita mampu meresponi setiap kesulitan-kesulitan itu dengan cara yang benar, yaitu dengan kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin saat ini sahabat keluarga Damar sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Dan sepertinya Tuhan tidak ada. Tuhan tidak memberikan satu solusi kepada saudara. Saat ini saya mau katakan kepada kita, apapun keadaan kita, marilah kita belajar untuk tetap mempercayai Tuhan dalam situasi apapun. Sebab sadar atau tidak, kalau kita masih ada sampai hari ini atau sampai saat ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Sahabat keluarga Damar, beberapa waktu yang lalu bahkan sampai hari ini masih terjadi dalam pemberitaan kita mendengar bagaimana orang berusaha mencari oksigen. Bagaimana oksigen begitu sulit untuk ditemukan. Bahkan ada begitu banyak orang yang meninggal karena sulitnya mendapatkan oksigen. Sementara kita yang hidup, kita bebas menghirup oksigen tanpa kita harus membayar. Kalau dihitung, seharusnya kita membayar 91 juta per hari atas oksigen yang kita hirup dengan bebas. Tetapi kita tidak membayarnya. Tuhan memberikan oksigen itu dengan cuma-cuma kepada kita. Dan kita bisa menikmati dengan bebas. Seharusnya kita harus membayar 91 juta. Kita bisa kalikan dalam sebulan. Maka kita harus membayar 2,7 miliar lebih setiap bulan atas oksigen yang kita hirup. Dan kalau kita mencoba mengkalikan selama 1 tahun, maka kita harus mengeluarkan dana sebesar 33,2 miliar per tahun. Sahabat keluarga Damar, kita bisa bayangkan betapa besarnya biaya yang harus kita keluarkan kalau kita membayar oksigen itu. Tetapi kita mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis. Apakah itu bukan bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya? Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Dan disinilah yang seringkali saya katakan, keluarga bahagia menurut Tuhan bukan berarti tanpa masalah.
Keluarga bahagia bukan berarti dia tidak punya pergumulan. Tetapi keluarga bahagia pada hakikatnya adalah dia tetap bahagia dalam situasi apapun. Bahkan dalam penderitaan, dalam kesulitan apapun, dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dan disinilah rahasia kebahagiaan itu. Mengapa banyak orang tidak mengalami kebahagiaan? Karena mereka selalu berpikir bahwa kebahagiaan itu tanpa masalah, kebahagiaan itu tanpa pergumulan, kebahagiaan itu dengan memiliki segalanya. Padahal kebahagiaan itu akan kita terima, akan kita peroleh, akan kita nikmati manakala kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan kita tetap percaya kepadanya. Saat ini saya mau mengajak kepada kita untuk belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita mau belajar bagaimana umat Tuhan gagal di dalam meresponi setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka gagal untuk mengenal dan memahami Tuhan secara benar. Sehingga ukuran kebahagiaan mereka kalau mereka tidak mengalami kesusahan. Di saat ada kesusahan, mereka mulai bersungut-sungut. Dan disinilah kegagalan umat Tuhan pada masa lampau. Dan kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Keluarga-keluarga Kristen, orang percaya. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya, maka marilah kita belajar untuk senantiasa menaruh percaya kepada Tuhan dalam keadaan sekalipun. Dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan kesulitan atau penderitaan. Belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang di Masa dan di Meribah, di mana pada saat itu mereka mengalami kesulitan di mana tidak ada air untuk mereka minum. Dan mereka akhirnya bersungut-sungut. Mereka mempersalahkan Musa. Mereka tidak melihat bahwa pertolongan Tuhan setiap saat diberikan. Tetapi baru sedikit saja pergumulan mereka hadapi, mereka telah bersungut-sungut. Dan ini adalah satu pelajaran bagi kita. Agar kita tidak menjadi sama seperti mereka. Agar kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kita mau belajar bagaimana kita meresponi kehidupan ini dengan benar. Yang pertama yang kita perlu belajar dari Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada ayat 1, di situ mau menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk tidak ada kesulitan atau tidak ada masalah di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini yang perlu kita pahami. Jangan pernah kita berpikir setelah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Dia, maka kita tidak punya masalah. Sehingga di saat ada masalah kita akan berkata, Tuhan, kenapa menjadi seperti ini? Padahal memang Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk tidak ada masalah. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, manakala kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah, bahkan juga penderitaan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan marah, kita tidak akan mempersalahkan pihak lain, orang lain, bahkan kita tidak mempersalahkan Tuhan. Kita juga tidak akan bersungut-sungut. Kita akan belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita sudah kesulitan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Untuk kita tidak jatuh atau kita tidak gagal seperti umat Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa tidak ada masalah. Itu yang pertama yang perlu kita pahami di dalam perjalanan kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, yaitu kesulitan atau masalah
merupakan proses dalam pendewasaan iman kita. Kita tidak hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita tidak mau menerima yang enak-enak saja. Tetapi mari kita melihat bahwa kesulitan, tantangan, persoalan, masalah, bahkan juga penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, merupakan proses untuk mendewasakan iman kita. Untuk kita memahami Tuhan secara benar. Sebagaimana Ayub. Makanya Ayub katakan kepada istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara yang mendatangkan kesulitan kita tidak mau terima. Betapa Ayub memiliki kedewasaan iman. Apa yang kurang dalam penderitaan Ayub? Segala yang dia miliki, bahkan anak-anaknya, harus pergi, harus diambil dan meninggal anak-anaknya. Tapi apakah Ayub mempersalahkan Tuhan? Tidak. Bahkan Ayub katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tidak bersungut-sungut. Disinilah kita mau belajar, sahabat keluarga damai. Kalau kita mau menikmati kebahagiaan dalam hidup kita dan keluarga kita, marilah kita melihat dalam kacamata, dalam frame Tuhan. Bahwa kesulitan, masalah, persoalan, penderitaan merupakan proses pendewasaan iman kita. Agar kita makin hari kita makin naik kelas. Kita terus mengalami pertumbuhan iman. Dan disinilah yang membedakan antara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dengan yang tidak. Akan berbeda di dalam meresponi setiap persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan. Bukan karena dia hebat, bukan. Tetapi karena dia mau terus belajar dari Tuhan. Dia mau belajar dari firman Tuhan. Sehingga dia tetap mengalami kebahagiaan. Sekalipun dia juga menderita. Yang terakhir, yang ketiga. Pada ayat 4-7, kita bisa melihat di situ bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dalam kisah cerita itu, mereka mendapatkan air dan mereka bisa menikmati air yang luar biasa, menyegarkan, menguatkan mereka. Tepat pada waktunya, pertolongan Allah datang. Sahabat keluarga damai, saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang bertanggung jawab untuk hidup kita pribadi, untuk keluarga kita. Oleh karena itu, saya mau katakan apapun kesulitan yang sedang kita alami saat ini, apapun masalah, persoalan, pergumulan maupun penderitaan yang sedang kita alami saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, teruslah percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Dan dia juga sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga damai, teruslah percaya kepada Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Maka kebahagiaan akan kita peroleh. Biarlah apa yang kami sampaikan saat ini boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarga Damar dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Aleichem.